Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di acara Podcast Bela Negara. Bersama aku, Crescentia, sebagai host acara ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas bersama aku tentang bela negara. Ada Bang Fahmi. Halo Bang. Bersama Bang Fadel. Halo Bang. Halo. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait dengan bela negara. Nah, pasti sobat-sobat ASN muda sekarang udah pada tahu kan betapa pentingnya bela negara itu. Aku udah dapat pelajaran bela negara itu udah dari SD. Nah, dari situ aja kita udah tahu nih betapa pentingnya bela negara itu. Kira-kira menurut abang-abang berdua ini pentingnya bela negara itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Bang Fahmi dulu. Ya, baik, terima kasih Mbak Crescentia. Ya. Jadi bela negara itu menurut pandangan saya sendiri itu sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan upaya kita sebagai individu, perorangan maupun dalam kelompok dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, menjaga kedaulatan, dan memajukan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau menurut saya itu kita kan sebagai generasi muda itu khususnya di era sekarang ini ya, menurut saya tuh penting sekali kita paham-paham nilai-nilai dari bela negara itu. Nah, apalagi kan sekarang udah sering tuh kayak ancaman global yang sulit untuk kita kendalikan ya. Nah, contohnya itu salah satunya ya sehari-hari kan kita main sosmed. Nah, itu kan juga banyak tuh berita-berita hoax, terus banyak juga kan ujaran-ujaran kebencian, kita nggak bisa kan kendalinya. Nah, menurut saya kalau dari itu sih kita generasi muda ya haruslah kita paham lah nilai-nilai bela negara itu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Bang. Nah, salah satu cara untuk menambah kesadaran bela negara itu adalah wawasan kebangsaan. Nah, sebelum masuk situ, aku mau nanya nih ke Bang Fahmi. Bang Fahmi asalnya dari mana, Bang? Saya itu dari daerah yang sangat unik, Mbak. Dari Daerahnya mana? itu bisa dikatakan kota namun lebih terkenal daripada kabupatennya. Apa tuh? Purwokerto, Mbak. Oke, Pernah dengar nggak? Purwokerto di Jawa mana, Bang? Masuknya Jawa Tengah gitu. Oke, Jawa Tengah. Nah, Abang kan dari Purwokerto. Di situ apa sih yang khas-khasnya, Bang? Oh, banyak, Mbak ya. Ya, kalau untuk makanan deh, coba. Kalau makanan di Purwokerto sendiri itu ada makanan khas ya dari sana. Namanya itu Soto Sokaraja. Satu lagi apa itu? mendoan. Nah, seroto itu aku baru dengar. Apa itu? Kalau soto itu sebenarnya semacam jenis soto juga, cuman ada yang bedanya di situ. Sotonya itu ada tambahan bumbu kacang yang khas dari daerah Purwokerto sendiri. Oh, gitu ya, Bang. Aku baru tahu nih, sobat-sobat ASN. Ya. Abang dari mana, Bang? Kalau saya dari Sumatera itu dari Jambi. Oh, dari Jambi. Nah, kalau di Jambi itu kesenian atau hal-hal lain dari Jambi itu apa, Bang, yang menarik gitu? Oh, ada nih mungkin kalau dari tempat wisata gitu ya, mungkin nih Boleh-boleh. teman-teman ASN lain mungkin ada yang belum tahu kalau di Jambi itu ada candi, namanya Candi Muaro Jambi. Wah, Nah. itu candinya besar nggak, Bang? Iya, nah jadi gini, Candi Muaro Jambi itu adalah kompleks candi Hindu-Buddha yang terbesar di Asia Tenggara. Oh. Mungkin kalau sobat-sobat ASN di sini tahunya kan maaf ya mungkin Borobudur. Nah, tapi ternyata Candi Muaro Jambi yang katanya di Jambi. Wah, ilmu baru nih, sobat ASN. Kapan-kapan ajakin kita ya, Pak. Boleh. Iya, boleh. Main ke Jambi, mampir ke Candi. Muaro Jambi. Muaro Oke. Jambi. Siap. Nah, itu sekian perkenalan dari narasumber kita ya, asal-asal mereka. Nah, sementara aku sendiri tuh dari NTT. Jadi aku dari podcast ini kita bisa tahu Indonesia itu banyak budaya, ras, sama adat istiadat, serta bahasa. Kalau bahasa gimana? Bahasa di Purwokerto tuh gimana, Bang? Ya dari Kalau, tempat saya sendiri, Mbak agak mendengar sesuatu yang unik nggak?
logat Kalau aku saya. taunya Jawa Tengah ya gitu-gitu aja Ngapak, bang. ngapak. Itu Iya bener-bener nih, ngapak ya. Oh, Jadi ciri ngapak. khas dari Purwokerto itu masuk orang-orang ngapak ya. Jadi Oh. cara logat lidahnya dia bicara itu agak tebel ya. Jadi kalau saya bilang teh kan agak beda sama yang Yang coba lain, Mbak Jawa. Tres bilang teh. Teh. Aku teh. Teh. Jadi kayak ada TH-nya gitu. Oh gitu ya Nah, bang. itu. Nah kalau dari Bang Fadel, kalau bahasa Jambi itu bahasa gimana sih bang? Nah, Yang dipakai? Iya, kalau dari Jambi itu biasanya tuh bahasa Indonesia tapi belakangnya diganti O gitu. Gimana tuh bang? Coba bisa dicontohin nggak? Nah, Ngomong boleh Indonesia. mungkin siapa penonton kali ya? Ah boleh boleh. Kalau Jambi, halo kanti-kanti sobat ASN. Nah, jadi kalau Oh. artinya itu halo kanti-kanti itu halo teman-teman gitu, sobat ASN gitu. kalau dari Oke Jambi. oke oke, aku juga baru tahu nih. Oke sobat ASN, nah kita udah tahu kan dari contoh narasumber kita tadi bahwa keragaman di Indonesia itu beragam ya. Salah satunya itu bahasa seperti yang dilihat tadi kan. Nah karena Indonesia itu sangat beragam, tentunya kita itu nggak boleh sampai terpecah gitulah. Jadi melalui keragaman ini sepatutnya kita itu bisa bersatu seperti salah satu konsensus wawasan kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, balik lagi nih ke bela negara. Aku mau tanya sama narasumber kita lagi terkait dengan aksi yang bisa kita lakukan dalam implementasi bela negara. Nah, pertama aku mau nanya Bang Fahmi. Oh, saya dulu ya. Bang, kira-kira apa nih aksi yang bisa dilakukan dalam implementasi bela negara? Ya, aksi ya. Aksi yang paling mudah ya bagi kita sebagai warga negara yang hidup bermasyarakat di lingkungan sekitar. Kita bisa mengikuti kegiatan gotong royong, kemudian Oke. kerja bakti di lingkungan sekitar. Betul. Apalagi sekarang kan sedang kita mau menyambut hari kemerdekaan kita yang Iya, ke-78. Jadi kita harus semangat melakukan aksi bela negara melalui hal-hal positif yang diadakan di sekitar lingkungan warga. Oke. Mungkin ada mulai dari ya ngecat jalan, memasang layar bendera gitu, membersihkan lingkungan sekitar. Benar, Itu termasuk aksi bela negara yang harus kita giatkan. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Untuk Bang Fadel mungkin ada pendapat? Iya, kalau dari saya mungkin ya dari hal-hal kecil dulu lah. Kita kan sehari-harinya kan kita di kantor gitu kan. Kita jagalah lingkungan kantor itu mulai dari buang sampah lah pada tempatnya, terus jaga kebersihan ruangan kita. Nah, terus mungkin kalau kita misalnya ke toilet gitu, ya kita jangan ngotorin toiletnya gitu, kita pakai air seperlunya aja. Mungkin kalau dari saya gitu. Benar. Oke. Terima kasih Bang Fahmi dan Bang Fadel. Ya, sama-sama, Nah, Mbak. sobat ASN, karena durasi kita yang tidak panjang ini, jadi kita akan mengakhiri obrolan kita. Sebenarnya udah asik nih obrolan terkait bela negara, seharusnya masih panjang nih. Tapi karena durasi yang nggak cukup, kita tutup sampai di sini. Aku terima kasih ya sama Bang Fahmi dan Bang Fadel atas kesediaannya untuk memberitahu tentang bela-bela negara kepada sobat-sobat ASN. Nah, untuk akhir kata mungkin ada closing statement dari Bang Fahmi atau Bang Fadel, bisa salah satunya? Gak apa-apa? Ya mungkin dari saya dulu ya. Oke. Ya, halo sobat ASN dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi untuk semua yang sudah mengikuti acara podcast dari awal hingga akhir ini. Dan pesan terakhir dari saya sendiri, saya mengutip dari John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kalian, tapi tanyakanlah apa yang kalian berikan kepada negara. Jadi wujudkanlah dengan aksi bela-bela negara kalian mulai dari hal kecil, dari lingkup keluarga, masyarakat, hingga di lingkungan kalian bersekolah maupun bernegara. Oke, sekian dari podcast Bela Negara hari ini. Bye-bye.